Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali bersama saya, Romo Tony. Semoga Anda sekalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Minggu ini kita akan memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Oleh karena itu, saya mengajak Anda sekalian, mari kita, sebelum kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga ini, kita sejenak menimba inspirasi dari permenungan Sabda Tuhan. Untuk permenungan pada kali ini, saya akan mengambil tema permenungan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Saya akan membacakannya untuk Anda sekalian. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dan semua kambing, domba, dan lembu mereka, uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambillah semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang yang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, siapa di antara Anda yang tidak pernah marah? Semua kita pasti pernah marah, bahkan seorang bayi pun itu bisa marah. Marah adalah sifat atau perasaan dasar manusia. Setiap kita pasti pernah mengalaminya. Mungkin kita marah terhadap orang lain karena mereka menyakiti kita, atau juga mungkin kita marah terhadap diri kita sendiri karena kita gagal melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, atau menjadi berbahaya kalau kita pernah marah kepada Tuhan. Ini perlu diwaspadai. Anda dan saya tentu tidak pernah suka untuk dimarahi. Secara alami tidak ada orang pun yang suka untuk dimarahi. Tetapi kemarahan tidak pernah boleh diartikan sebagai hilangnya rasa kasih sayang atau hilangnya cinta kasih. Tidak pernah bisa demikian. Misalnya, orang tua yang memarahi anaknya karena anaknya berbuat salah, itu tidak pernah bisa diartikan bahwa orang tua kehilangan rasa cinta terhadap anaknya. Kepada orang misalnya yang punya sifat atau temperamen yang mudah emosi,
itu kita bisa mengerti ketika dia marah. Tetapi bagaimana kalau misalnya marah itu dilakukan oleh mereka yang dalam kehidupan sehari-hari, mereka seorang yang penyabar, seorang yang jujur, seorang yang rela berkorban, seorang yang pemaaf. Tiba-tiba mereka marah. Kita yang mengalami situasi demikian, yang melihat orang itu tiba-tiba marah, pasti kemudian akan bertanya dalam hati, pasti ada sesuatu yang terjadi sehingga dia marah. Pasti ada sesuatu yang kelewatan yang terjadi yang menyebabkan dia marah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi seperti inilah kita harus memaknai atau mengerti kemarahan Yesus seperti dalam Injil yang kita dengar tadi. Dalam ayat 14 disebutkan bahwa dalam bait suci Yesus mendapati pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Nah, kita bisa bertanya, kenapa di bait Allah ada penjual-penjual hewan yang demikian? Nah, ayat sebelumnya menjelaskan bahwa hari itu adalah menjelang hari raya Paskah. Nah, Paskah bagi orang Yahudi itu sebuah perayaan yang sangat penting. Karena dalam Paskah orang Yahudi mereka mengenang kembali bagaimana karya Tuhan, bagaimana penyelenggaraan Tuhan terhadap nenek moyang mereka, bangsa Israel, di mana Allah menyelamatkan nenek moyang mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Maka kemudian orang berbondong-bondong dari segala penjuru negeri datang ke bait Allah di Yerusalem untuk mempersembahkan kurban, untuk beribadah rasa syukur mereka atas kebaikan Tuhan terhadap nenek moyang mereka. Nah, menurut hukum Taurat ada berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam ibadah mereka di bait Allah. Mereka harus memberikan persembahan di bait suci, dan pada waktu itu mata uang mereka belum seragam. Ada banyak suku bangsa yang datang untuk memberikan persembahan. Nah, dari pihak bait Allah kemudian mereka mengesahkan mata uang resmi yang digunakan untuk persembahan kepada Allah. Dan mereka harus menukarkan mata uang mereka dengan mata uang resmi yang telah ditetapkan sebagai persembahan. Itu ditukar kepada jasa penukar uang. Mereka harus membayar sesuai dengan kurs atau nilai mata uang yang ditetapkan oleh pihak bait Allah. Semua orang tanpa terkecuali harus mengikuti aturan tersebut. Nah, selain itu, dalam ibadah mereka juga harus mempersembahkan kurban persembahan berupa binatang. Nah, binatang yang harus dikorbankan itu akan diperiksa dahulu kelayakannya oleh seorang petugas yang diberikan. Selain itu, dalam ibadah mereka juga harus mempersembahkan korban persembahan, dan korban persembahan ini tergantung dari keadaan ekonomi mereka. Mereka yang mampu bisa mempersembahkan kambing domba, sedangkan mereka yang ekonominya pas-pasan bisa mempersembahkan burung merpati. Nah, binatang yang dikorbankan itu harus diperiksa dulu kelayakannya oleh seorang petugas. Apabila tidak memenuhi standar kelayakan dan tidak bercacat, maka tidak boleh dipersembahkan di bait Allah. Maka dalam situasi seperti ini terjadilah jual beli binatang. Bait Allah menjadi tempat orang untuk berbisnis, mencari keuntungan, bahkan dengan cara-cara yang kotor. Nah, karena sudah biasa, maka orang banyak tidak terlalu menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dipersoalkan. Para petinggi bait Allah tahu situasi ini, tapi mereka diam saja karena mereka juga mendapat keuntungan dari tindakan jual beli ini. Anda bisa bayangkan, bukan? Orang hanya mau beribadah ke bait Allah, tapi harus melewati hal-hal semacam ini. Dalam situasi seperti ini, kita bisa mengerti kemarahan
Yesus. Ayat 15 mengatakan, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Yesus ingin mengembalikan fungsi bait Allah menjadi tempat manusia untuk bertemu dengan Allah. Nah, tindakan Yesus ini mengingatkan kita, siapa tahu sadar. Tindakan Yesus ini mengingatkan kita sekalian bahwa mungkin sadar atau tidak sadar, Anda dan saya sering mengotori bait Allah, atau dalam hal ini gereja kita, rumah Tuhan. Mungkin bukan dengan cara seperti para pedagang mereka berjualan, mungkin bukan dengan cara demikian, tetapi kita bisa mencemarkan bait Allah. Misalnya ketika dalam perayaan Ekaristi, pikiran kita melayang ke sana ke sini, seperti ketika berada dalam pasar. Pikiran kita tidak sepenuhnya kita berikan kepada Yesus yang mengorbankan tubuh dan darahnya menjadi persembahan, menjadi kurban penyelamatan bagi kita sekalian. Kita mungkin sibuk memikirkan bisnis kita, pekerjaan-pekerjaan kita, atau apa yang akan kita lakukan setelah misa nanti. Ini diperparah kalau kita dalam perayaan Ekaristi, kita main HP, kita mengobrol, atau bahkan mungkin kita menggunakan pakaian yang tidak pantas. Kita sadar tidak sadar mungkin sering jatuh dalam situasi pasar seperti ini di rumah Tuhan, di gereja kita. Maka Yesus mengajak kita sekalian untuk mencintai dan menguruskan rumah Tuhan. Yang kedua, cintailah tubuh kita yang adalah bait Allah. Pada ayat 18 dikatakan, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Yesus menjawab, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yesus sendiri menjelaskan bahwa dirinya adalah bait Allah. Ketika Yesus mengatakan ini, tentu kita juga mengingat apa yang dikatakan oleh Paulus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Sebab kita diciptakan secitra dengan Allah. Tuhan memberikan segala yang terbaik kepada kita sekalian. Maka patutlah kita untuk senantiasa menjaga martabat diri kita, menjaga kesucian, keluhuran tubuh kita, dan menghindarkan hal-hal yang dapat mencemari kekudusan tubuh kita. Marilah pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini kita kembali mencintai gereja kita, dan juga terutama kita menjaga kesucian, kemurnian, kekudusan tubuh kita yang adalah bait Allah. Mari kita gunakan tubuh kita hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita.